Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk terus berkomitmen melanjutkan membaca buku Sirah Nabawiyah untuk kalian semua. Buku tentang kisah perjalanan baginda Rasulullah Muhammad SAW, perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada hari ini kita masuk ke sub tentang tipu muslihat Quraisy menghadapi orang-orang muslim yang berhijrah ke Habasyah. Nah, kemarin kita sudah sampai pada sub tentang hijrahnya para sahabat dan pengikut Rasulullah ya, karena tekanan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap mereka sehingga terpaksa harus berpindah ya, meninggalkan kampung halamannya menuju ke Habasyah yang notabene itu cukup jauh karena berada di Afrika ya, di kawasan yang sekarang kita kenal dengan Ethiopia ya, kawasan Ethiopia ya, kemudian Somalia, di kawasan situlah Habasyah itu. Nah, sekarang tipu muslihat Quraisy menghadapi orang-orang muslim yang berhijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrik merasa tidak senang ketika kaum muhajirin tersebut mendapatkan tempat berlindung yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu mereka mengutus dua orang pilihan yang teruji lagi cerdik, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Robi'ah. Sebelum keduanya akhirnya masuk Islam. Ya. Keduanya membawa titipan hadiah-hadiah yang menggiurkan dari pemuka Quraisy untuk Raja Najasyi dan para uskupnya. Kedua orang ini mempersembahkan hadiah kepada para uskup terlebih dahulu sambil membekali mereka dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan kaum muslimin bisa terusir dari Habasyah. Setelah para uskup menyetujui untuk mengarahkan An-Najasyi agar mengusir kaum muslim, hingga menghadaplah keduanya kepada An-Najasyi. Keduanya mempersembahkan hadiah-hadiah bagi An-Najasyi lalu keduanya berkata, "Wahai baginda raja, sesungguhnya ada sekelompok pemuda bodoh telah berlindung ke negeri baginda. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka. Sekalipun begitu, mereka juga tidak menganut agama baginda. Bahkan mereka membawa agama baru yang tidak kami ketahui. Demikian juga baginda. Kami diutus oleh pemuka-pemuka kaum kami, yang diantaranya adalah bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, serta keluarga besar suku mereka, agar baginda berkenan mengembalikan para pendatang ini kepada mereka. Tentunya mereka lebih banyak memantau tindak tanduk para pendatang tersebut, lebih mengetahui celah mereka, dan telah menegur mereka dalam hal ini." Para uskup serta-merta menimpali, "Benar apa yang dikatakan oleh keduanya baginda. Serahkanlah mereka kepada keduanya, agar keduanya membawa mereka pulang ke kaum dan negeri mereka." Akan tetapi An-Najasyi berpandangan bahwa masalah ini perlu ada kejelasan dan perlu mendengarkan dari kedua belah pihak. Dia mengutus orang untuk menemui kaum muslim dan mengundang mereka. Mereka pun hadir setelah sebelumnya mereka sepakat untuk mengatakan sejujur-jujurnya apapun yang akan terjadi. An-Najasyi berkata kepada mereka, "Apa gerangan agama yang membuat kalian memisahkan diri dari kaum kalian dan tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku atau agama-agama yang lain?" Ja'far bin Abi Thalib angkat bicara. Dia adalah juru bicara kaum muslim. "Wahai baginda raja, kami dahulu adalah kaum jahiliyah, menyembah berhala.
memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan keji, memutuskan silaturahim, mengusik tetangga, pihak yang kuat di antara kami menindas pihak yang lemah. Demikianlah kondisi kami ketika itu, hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami. Kami mengenal nasabnya, kejujurannya, sikap amanahnya, dan kesucian dirinya. Beliau mengajak kami kepada Allah, menauhidkannya dan menyembahnya, meninggalkan apa-apa yang dulu kami dan nenek moyang kami sembah selainnya, berupa bebatuan, patung-patung. Beliau memerintahkan kami berkata jujur, menunaikan amanah, menyambungkan silaturahim, berlaku baik kepada tetangga, dan menghindari perkara yang disucikan serta pertumpahan darah. Melarang kami dari perbuatan keji, sumpah palsu, memakan harta anak yatim, menuduh perempuan baik-baik berbuat zina, memerintahkan menyembah hanya Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, memerintahkan kami menegakkan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa. Selanjutnya Ja'far menyebutkan hal-hal lainnya. Maka kami pun membenarkannya, beriman kepadanya, mengikutinya, memeluk agama Allah. Maka kami pun menyembah Allah semata, tanpa menyekutukan sesuatu pun dengannya. Kami mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan bagi kami. Kami menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan kepada kami. Kaum kami lantas memusuhi kami, menyiksa kami, memfitnah kami dengan agama kami, agar kami kembali pada penyembahan patung-patung berhala dan dari menyembah hanya kepada Allah. Meminta kami menghalalkan apa-apa yang dahulu kami halalkan, berupa keburukan. Tatkala mereka memaksa kami, menzalimi kami, mempersempit ruang gerak kami, menghalangi antara kami dengan agama kami, maka kami pun keluar menuju negeri baginda. Kamu memilih baginda bukannya yang lain. Kami gembira mendapat perlindungan baginda, dan kami mengharapkan bahwa kami tidak dizalimi di sisi baginda. Wahai baginda raja. An-Najasi bertanya kepadanya, apakah engkau mempunyai bukti sesuatu yang berasal dari Allah? Ya, jawab Ja'far. Kalau begitu, bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan dengan cara menghafal dari surah Maryam ayat pertama. Demi Allah, An-Najasi menangis hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula para uskup hingga jenggot mereka basah oleh air mata tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Lalu An-Najasi berkata, demi kitab yang datang bersama Isa, sesungguhnya ini bersumber dari satu lentera. Pergilah kalian berdua, demi Allah, sekali-kali tidak akan aku serahkan mereka kepada kalian, dan hal itu tidak akan terjadi. Keduanya beranjak pergi dari hadapan An-Najasi. Amr bin As berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, besok aku benar-benar akan mendatangi mereka dengan sesuatu yang akan memusnahkan tanaman-tanaman mereka. Abdullah bin Rabi'ah berkata, jangan kamu lakukan itu. Sesungguhnya mereka itu masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, meskipun mereka menyelisih kita. Akan tetapi Amr bin As tetap bersikeras dengan kehendaknya. Benar saja, keesokan harinya dia mendatangi An-Najasi dan berkata kepadanya, wahai baginda raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan suatu perkataan yang sangat serius tentang Isa bin Maryam. An-Najasi lalu mengirim utusan kepada kaum muslim untuk mempertanyakan perihal pendapat mereka tentang Isa al-Masih tersebut. Mereka sempat kaget menyikapi hal itu, tetapi akhirnya mereka sepakat untuk berkata jujur sejujur-jujurnya apapun yang terjadi. Ketika mereka sudah berada di hadapan sang raja dan dia bertanya kepada mereka tentang hal itu, Ja'far berkata kepadanya, kami mengatakan kepadanya sebagaimana yang diberitakan kepada kami oleh Nabi kami. Dia adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. An-Najasi kemudian memungut sebatang ranting pohon dari tanah seraya berujar, demi Allah, apa yang kamu ungkapkan itu tidak melangkai Isa bin Maryam meski seukuran ranting ini. Mendengar itu para uskup mendengus dan dengusan itu langsung ditimpalinya. Demi Allah, sekalipun kalian mendengus. Dia kemudian berkata kepada kaum muslim, pergilah, kalian akan aman di negeriku. Siapa saja yang mencela kalian, dia akan dihukum. Aku tidak ingin memiliki gunung emas jika dengan cara harus menyakiti salah seorang di antara kalian. Kemudian An-Najasi berkata kepada para pejabat istananya, kembalikanlah hadiah-hadiah ini kepada keduanya. Aku tidak membutuhkannya. Demi Allah, tidaklah Allah mengambil suap dariku ketika mengembalikan kerajaan ini kepadaku.
Dia tidak pernah mengambil suap dariku. Tidaklah manusia perlu memberikan suap kepadaku untuk mematuhiku, hingga aku pun mematuhinya. Ummu Salamah berkata, yang meriwayatkan kisah ini berkata, kemudian keduanya keluar dari hadapannya dengan raut muka yang kusam karena alasan yang mereka kemukakan tertolak sama sekali. Kami pun menetap di sisi baginda, sebaik-baik tempat singgah bersama sebaik-baik tetangga. Riwayat ini adalah versi Ibnu Ishaq, yang lain menyebutkan bahwa pengiriman delegasi Amr bin As sesudah perang Badar. Sebagian yang lain menggabungkan dua-duanya, yaitu perutusan tersebut terjadi 2 kali. Tetapi dialog-dialog yang disebutkan terjadi antara An-Najasyi dan Ja'far dalam pendelegasian yang kedua kalinya itu adalah sama dengan apa yang diriwayatkan dalam versi Ibnu Ishaq. Selain itu, materi yang termuat dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan sebagai bagian dari argumen pertama yang ditujukan kepada An-Najasyi. Siasat dan tipu daya orang-orang musyrik gagal total. Mereka pun menyadari bahwa mereka tidak bisa memenuhi dendam mereka kecuali di daerah kekuasaan mereka sendiri. Dari sini muncullah pemikiran yang sangat mengerikan di tengah-tengah mereka. Menurut mereka, cara menjauhkan malapetaka ini hanya dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW secara total. Jika tidak bisa, beliau harus dilenyapkan. Tetapi bagaimana cara melakukannya? Sedangkan Abu Thalib melindunginya dan menghalanginya antara beliau dengan mereka. Untuk itu mereka perlu menemui Abu Thalib. Demikian teman-teman untuk hari ini, ya, sampai di situ. Ini kisah yang makin menarik, ya, ketika kaum muslim, sahabat-sahabat Rasulullah berhijrah ke negeri Habasyah, yang mana di sana penguasanya, rajanya adalah raja yang sangat luar biasa, ya, meskipun punya keyakinan yang berbeda, tetapi bisa menerima kehadiran kaum muslimin ini, ya, Raja Najasyi, ya. Tadi dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi itu luar biasa, ya. Besok kita akan melanjutkan tentang bagaimana kemudian kaum Quraisy kafir ini mengancam Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini paman Rasulullah adalah pelindung utama dari baginda Rasulullah. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mengerti, mengenal sejarah perjalanan dan sekaligus perjuangan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan demikian kita makin mencintai beliau, makin banyak bersolawat kepada beliau, sehingga kelak di yaumil kiamah kita diakui sebagai umat beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.